Informasi selanjutnya, Saudara, pemerintah telah menyesuaikan sejumlah aturan seiring dengan turunnya penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia. Aturan terakhir yang dikeluarkan pemerintah terkait kebijakan pengendalian COVID, yakni sejumlah daerah anak-anak di bawah 12 tahun boleh memasuki pusat perbelanjaan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Serta pusat kebugaran juga dibuka untuk umum. Untuk pusat kebugaran, pemerintah membatasi hanya 25% dari kapasitas maksimum. Setiap 2 pekan, pemerintah selalu mengevaluasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan. Jumlah kasus yang terus menurun dan jumlah capaian vaksinasi yang terus bertambah membuat pemerintah menerapkan penyesuaian di sejumlah sektor, seperti pusat perbelanjaan, pusat kebugaran atau olahraga, dan juga wisata. Untuk memastikan percepatan vaksinasi nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Mono Arfa memantau program vaksinasi door-to-door di Ponorogo, Jawa Timur pada Senin siang. Suharso Mono Arfa ikut mendatangi rumah-rumah di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Ponorogo, mengajak warga untuk ikut vaksin. Suharso menargetkan akhir Oktober ini vaksinasi di Ponorogo mencapai 50% lebih. Selama ini vaksinasi di wilayah ini terkendala distribusi dosis vaksin dari provinsi yang kadang terlambat. Vaksin dari provinsi aja kalau saya lihat. Itu yang terkendala, Pak? Ya mudah-mudahan itu masalahnya. Tapi kalau antusiasme saya kira tinggi. Hari ini pemerintah menggelar rapat evaluasi penerapan PPKM di sejumlah wilayah. Apa saja evaluasinya? Ada jurnalis Kompas TV Imron Fadilah dari Istana Negara Jakarta. Selamat petang. Imron, penerapan kebijakan PPKM hari ini berakhir, apakah diperpanjang dengan aturan baru atau bagaimana, Imron? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Betul sekali, hari ini merupakan hari terakhir jelang berakhirnya pemberlakuan masa PPKM baik di Pulau Jawa Bali maupun di luar Pulau Jawa Bali yang kita ketahui bersama sudah sekian kali diperpanjang. Nah, yang terakhir diperpanjang selama 2 pekan mulai tanggal 5 Oktober hingga hari ini 18 Oktober 2021. Kemudian bagaimana keputusan pemerintah hari ini? Apakah pemberlakuan PPKM akan kembali dilakukan untuk pekan selanjutnya atau tidak? Atau mungkin saja pemberlakuan PPKM kembali diperpanjang atau kembali diperlakukan di pekan selanjutnya, namun dengan perubahan status dan juga level pemberlakuan PPKM di wilayahnya masing-masing. Nah, saat ini hal tersebut tengah dibahas dan juga masih dibahas di dalam di Istana Kepresidenan Jakarta tentu saja oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Memang di setiap hari terakhir dari masa pemberlakuan PPKM, Presiden selalu menggelar rapat terbatas. Apa saja yang dibahas dalam rapat, misalnya saja pengkajian dan juga evaluasi dari pelaksanaan PPKM di 1 pekan atau 2 pekan sebelumnya, kemudian bagaimana tingkat positivity rate, bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit untuk COVID-19, dan juga tingkat jumlah kasus harian aktif COVID-19 di Indonesia. Apakah jumlahnya meningkat atau semakin menurun. Namun kalau kita lihat di data terupdate per hari ini memang di 2 terakhir untuk kasus aktif harian tambahannya terus menurun. Imron, kami jeda laporan Anda, kita akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan pengumuman dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dan Jawa Bali terus menurun. Dan saat ini hanya tersisa kurang dari 20.000, tepatnya 18.000. Dan secara nasional dan kurang dari 7.000 di Jawa Bali, ya, tepatnya 7.000-an. Dibandingkan lebih dari 570.000 kasus aktif pada puncak varian Delta pada 15 Juli yang lalu. Situasi terus membaik dan juga tercermin dari kasus kematian di beberapa provinsi Jawa Bali yang mencapai 0 kematian akibat COVID-19. Pada 17 Oktober kemarin, DKI Jawa Barat, DIY, dan Bali mencatat 0 kematian. Dan provinsi lain di Jawa, Bali hanya mencatat kurang dari 5 kematian per hari. Angka ini saya kira jauh lebih bagus lagi daripada bulan Juni sebelumnya. Tingkat kematian yang sudah rendah ini, kami yakin akan mampu dijaga seiring dengan capaian vaksinasi lansia Jawa Bali yang meningkat tajam, cakupan vaksinasi lansia yang dijadikan penurunan level PPKM. Namun langkah akselerasi tetap perlu dilakukan karena sampai saat ini cakupan vaksinasi Jawa Bali baru mencapai 43%.
Kita ingin cakupan vaksinasi lansia dapat dalam waktu 2 bulan ke depan mencapai 70%. Saya kira Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan Kapolri sekarang bekerja habis-habisan untuk mencapai target ini sampai dengan akhir tahun ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pada 4 Oktober lalu, Kota Blitar menjadi satu kota yang pertama masuk ke level 1. Dan Kota Blitar kemudian kami jadikan sebagai uji coba menuju new normal, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat dapat dilakukan mendekati kehidupan normal. Dalam kesempatan ini, saya dapat laporkan bahwa hasil evaluasi terhadap Kota Blitar menunjukkan hasil yang sangat positif. Sejak masuk ke level 1, situasi COVID-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan pengujian. Karena itu Bogor dan Tangerang itu akan dilakukan operasi khusus oleh TNI Polri dan Kementerian Kesehatan dengan merahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini. Namun tadi Presiden berikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek. Kemudian berkaca dari kondisi tersebut, atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten kota aglomerasi sudah diubah berdasarkan pencapaian kabupaten kota itu sendiri. Selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level. Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail keputusan akan dituangkan dalam Inmendagri. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia. Itu tadi keterangan disampaikan Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator PPKM, soal bagaimana evaluasi penerapan PPKM di Pulau Jawa tadi, Blitar yang level 1 positif. Juga tadi pemerintah akan fokus soal percepatan vaksinasi terutama di Tangerang dan juga Bogor.